Halo semua, selamat datang di channel Nero Movie. Dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara Konoha kita tercinta. Kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul Scorpion King yang dirilis tahun 2002. Film ini dibintangi pemain besar seperti Dwayne Johnson atau yang biasa kita kenal The Rock, Kelly Hu, Steve Brand, Grant Hemsworth, dan banyak lainnya. Film ini menceritakan tentang abang jago kita The Rock sebagai Matthäus yang merupakan suku Akkadia terakhir melawan Memnon dan menjadi Raja Scorpion. Dan untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Kisah ini akan berfokus kepada abang jago kita, Matthäus, yang ingin menolong saudaranya karena akan dieksekusi dan menghajar semua orang yang ada di sana. Tetapi tentu saja seperti pada biasanya, untuk menyelamatkan Sandra tidaklah mudah, sehingga abang jago kita harus terus-menerus bertarung sambil menghindari bahaya dari kelompok ini, dan inilah alur film The Scorpion King. Film ini berlatarkan jauh hari sebelum Masehi dan belum adanya piramida. Dan ada satu orang kuat yang dinobatkan sebagai raja yang bernama Memnon yang memiliki seorang penyihir sehingga dapat membaca masa depan. Dan saat ini beberapa kepala suku sedang berkumpul untuk bergabung untuk melawan Memnon. Tetapi mereka kesulitan karena adanya penyihir. Dan di saat mereka ingin ribut, abang jago kita datang sebagai pembunuh bayaran yang akan membunuh si penyihir. Dan raja yang bernama Pylos ini membayar mereka dengan harta terakhirnya. Tetapi sang anak yang bernama Takmet ini menentang. Tetapi mereka harus melakukan itu agar mudah dalam mengalahkan Memnon. Dan akhirnya mereka semua setuju. Abang jago kita ini pun pergi menuju ke kerajaan Memnon dan menyusup saat di malam hari. Tetapi perjalanan pun tak mulus yang membuat abang jago kita ini harus terjatuh tepat di depan Sandra yang bernama Arpit. Tetapi karena dia terlalu ribut, abang jago pun memukulnya. Bang Jago pun terus berlari menuju ke camp si penyihir, tetapi Bang Jago menyadari jika mereka sudah dikepung. Tetapi teman-temannya tidak tahu sehingga mereka semua tertangkap. Bang Jago kita ini masuk ke dalam sebuah tenda dan memantau sekitar. Dan yang ternyata dia melihat penyihir ada di situ. Dan Bang Jago pun ingin segera membunuhnya, tetapi... You've been betrayed, Matthäus. Ya, si penyihir adalah seorang wanita cantik yang bernama Cassandra, yang dimana dia memberitahukan jika abang jago kita ini sudah dihianati. Tetapi, tak lama kemudian, abang jago kita ini dikepung dan harus bertarung lagi. Tetapi apalah daya, abang jago kita ini tertangkap oleh Memnon dan melihat Takmet yang telah memenggal kepala ayahnya untuk membuktikan kesetiaannya kepada Memnon, dan juga melihat abang yang dieksekusi tepat di depannya. Dan di saat abang jago kita ingin dieksekusi, Cassandra menyelamatkannya dengan mengatakan dia tidak boleh dibunuh dengan tangan Memnon sendiri, sehingga abang jago kita bersama dengan Arpit berusaha dibunuh menggunakan semut api. Tetapi Arpit dapat lolos sementara Bang Jago kita tidak, sehingga mau tak mau dia membuat kesepakatan dengan Arpit agar dibantu. Right? That's right. Alright, fine. Yes, I promise. Setelah mereka lolos dari situ, Bang Jago pun pergi bersama Arpit menuju ke kerajaan Memnon lagi. Dan sesampainya di sana, Bang Jago kita memiliki cara keren agar dia bisa masuk ke dalam kerajaan tanpa dicurigai. Sure this time. He'll be all the prettier. What happened? You got us in. Setelah dia masuk ke dalam kerajaan itu, dia menyuruh Arpit menjaga unta agar tidak merepotkannya, karena mulutnya memang ember kan? Dan juga Bang Jago terus berjalan hingga dia mendapati seorang anak kecil yang mencuri uangnya. Bang Jago pun terus kejar-kejaran dengan si anak kecil itu dan mendapatinya berada di dalam tong. Tetapi Bang Jago membuat penawaran untuk membantunya menyusup ke dalam istana. Tetapi karena ada pasukan, dia masuk ke ruang seorang ilmuwan yang bernama Pylos. Are you going to kill me? Maybe later. No, you mean to kill him, do you?
Setelah Bang Jago mendapatkan lokasinya Memnon, Bang Jago pun mengintipnya dari atas menara untuk membunuhnya. Tetapi di saat ingin membunuhnya, si anak kecil itu tertangkap oleh pasukan dan mereka mengira si anak telah mencuri, sehingga membuat Bang Jago harus menyelamatkan anak itu dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Bang Jago pun lari lagi ke ruangan si Pilos dan berusaha bersembunyi, tetapi dia menemukan alat terbaru yang dibuat Pilos untuk melarikan diri. Setelah menggunakan alat itu, Bang Jago malah nyasar ke kamar selirnya Memnon, dan Bang Jago kita ingin hampir digilir. Tetapi tanpa disadarinya, semua senjata Bang Jago telah diambil dan para selir itu memukul gong agar lokasi Bang Jago ketahuan. Lagi dan lagi Bang Jago harus bertarung dengan para prajurit, dan Bang Jago pun melarikan diri dan lompat dari jendela yang ternyata itu adalah tempat Cassandra mandi. Are you gonna try to kill me or just stare at me? Tetapi para prajurit datang lagi, sehingga Bang Jago kita membawa Cassandra melalui selokan dan itu menuju kolam yang berada tepat di tengah kota. Karena keributan itu, Arpit melarikan diri dan membawa unta Bang Jago keluar dan mengira Bang Jago telah mati. Tetapi tiba-tiba Bang Jago datang membawa Cassandra yang membuat Arpit terkejut. Are you insane? Bang Jago pun pergi ke lembah kematian. Sementara di istana, Memnon yang kesal karena Cassandra telah diculik ini harus membuat bawahannya tenang karena tidak adanya Cassandra membuat para prajurit panik sehingga dia menyiapkan anak panah beracun. Give him this. Kembali lagi ke Bang Jago kita yang sudah sampai di lembah kematian. Bermalam di sini, tetapi saat di malam hari, Cassandra mengira mereka semua sudah tidur dan berusaha lari. Tetapi kakinya diikat ke kaki Bang Jago kita, sehingga Cassandra harus menyerang Bang Jago. In a hurry to get back to Memnon. Setelah mengetahui alasannya, Bang Jago kita pun melepaskan si Cassandra. Tetapi keesokan harinya, bukannya pergi, Cassandra malah ikut mereka lagi. Sampai suatu ketika Bang Jago kita menyadari jika mereka sedang diikuti. Let's do his work. He's smarter than you think. Dan Bang Jago pun menyuruh yang lain sembunyi agar Bang Jago kita ini dapat menghadapi mereka. Setelah badai menyerang, Bang Jago pun memanfaatkan mereka agar mereka masuk ke dalam gua dan membuat mereka meninggoy satu persatu. Dan karena mereka semua hampir rata dibuat Bang Jago, pria yang bernama Torak ini keluar untuk menghadapi Bang Jago, dan Bang Jago pun melawannya di tengah pasir sampai tumbang. Karena anak panah yang ditancapkan Torak sangatlah beracun, membuat Bang Jago diambang kematian, sehingga Cassandra harus merawatnya dan menyembuhkannya dengan kemampuannya. Keesokan harinya, di saat Bang Jago kita sudah sadar, dia bingung dengan Cassandra dan setelah itu dia melihat ada burung pembawa pesan milik Torak dan mengirimkan pesan kepada Memnon, tetapi dia menyampaikan kebohongan kepada prajuritnya untuk menenangkannya karena sebenarnya Bang Jago kita ini masih hidup. Demand he's coming here. Get ready. Sementara di tempat Bang Jago, dia melihat si Philip sedang bereksperimen dan membawakan sebuah air di tengah gurun. Dan ternyata itu adalah wilayah Balthazar. Balthazar yang tidak suka dengan Abang Jago kita ini pun berencana untuk menghabisinya karena dia juga membawa seorang penyihir yang harusnya sudah dibunuh. Tetapi di saat Balthazar ingin berencana membunuhnya, Abang Jago kita ini marah. To come through me. Karena hal itu, Bang Jago kita harus bertarung dengan Balthazar untuk menentukan siapa yang bisa membuat keputusan, yang dimana dapat kita lihat seperti biasa di awal pertarungan, Abang Jago memang habis dulu dihajar sampai akhirnya bisa menguasai pertarungan. Setelah mereka bertempur, dan Bang Jago memenangkan pertempuran itu, Balthazar pun mengakui Bang Jago, dan tibalah di malam hari saat mereka semua sedang berpesta. Cassandra memegang tangan seorang anak kecil yang sebelumnya diselamatkan, dan meramal masa depannya.
yang dimana mereka semua akan dibantai. Dan Cassandra pun melaporkannya kepada Bang Jago dan meramal masa depan Bang Jago, dan dimana Bang Jago pun akan mati, tetapi Bang Jago tidak mempercayainya. I make my own destiny. Setelah begitu kepada Bang Jago, Cassandra pun pergi meninggalkan mereka semua dengan rencana agar mereka terhindar dari bahaya. Tetapi keesokan paginya, Bang Jago yang menyadari tidak adanya Cassandra nekat ingin berperang dengan Memnon, dan hal itu membuat Balthazar pun ikut bergabung dengan Bang Jago. What glory will there be left for me? Sementara di kerajaan Memnon, mereka sedang mengadakan pesta karena mereka akan mengadakan perang besar-besaran. Tetapi para prajurit yang gelisah ini akhirnya tenang karena kehadiran Cassandra. Sementara di luar benteng, Balthazar dan Bang Jago telah berhasil menyusup. Tetapi Cassandra yang baru pulang ini diinterogasi oleh Memnon karena dia merasa Cassandra telah kehilangan kekuatannya, sehingga Memnon memberikan ujian kepada Cassandra untuk mengetahui apakah dia masih memiliki kekuatannya. Sementara di luar istana, pasukan Balthazar sudah memulai peperangan yang melawan pasukan Memnon. Kembali lagi dengan Cassandra yang masih dicurigai oleh Memnon. Cassandra pun akhirnya mengungkapkan jika Memnon akan mati, dan Bang Jago kita pun datang untuk menghajar Memnon. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit dan membuat Bang Jago kita terpojok. Begitupun juga Balthazar yang terpojok oleh pasukan kekaisaran. Kembali lagi dengan Bang Jago yang bertarung dengan Memnon, tetapi kali ini dia terpojok dari kedua sisi. Tetapi Bang Jago tetap bertahan dengan Balthazar dan melihat Cassandra disandera Memnon, dan itu membuatnya harus mengejar Memnon. Dan inilah final battle dari kedua orang ini. Dan di saat terakhir, ketika semua kubu mulai terpojok, Arpit bersama dengan Pylos yang sudah selesai memasang jebakan ini, akhirnya dengan nekat meledakkan butiran magic yang dibuat Philip, sehingga itu mengubah semua hasil perang. Dan karena hal itu, pertempuran dimenangkan oleh Abang Jago kita, dan semua pasukan berlutut di hadapannya dan menjadi Raja Scorpion yang baru. Dan inilah akhir film dari The Scorpion King ini. Film yang sangat seru menurut saya, apalagi kalian nonton sambil makan cemilan. Sedikit kata dari saya, tidak ada yang abadi, maka dari itu kita harus mengusahakannya agar keinginan kita terjadi. Dan di balik seorang pria yang kuat, ada wanita hebat yang selalu mendukungnya. Dan untuk konten selanjutnya, kalian bisa ribut di kolom komentar, oke?